Pertama-tama saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Nuryanto dengan NIM 22.3.8.006. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Sejarah Mesin Diesel dengan dosen pengampu Pasiendi Yulianto Marjen MT. Lanjut, kita menuju ke daftar isi. Lanjut, kita sudah ke daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan ya, meliputi latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah. Kedua ada landasan teori, ada dua, yaitu meliputi landasan teori umum dan khusus. Yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup, kesimpulan dan saran. Lanjut, kita ke pendahuluan. Latar belakang dari PPT ini adalah mesin diesel diciptakan oleh Rudolf Christian Diesel, yang lebih dikenal dengan sebutan Rudolf Diesel, yang lahir 18 Maret 1858 di Paris. Mesin diesel juga digunakan sebagai mesin penggerak utama di atas kapal. Keberadaan motor diesel di atas kapal amat penting, di mana motor diesel dalam operasinya ditunjukkan untuk kelancaran operasional pelayaran. Ide pertama dari gagasan motor diesel ini adalah Rudolf Diesel ingin membuat usaha-usaha kecil bisa menyaingi usaha besar dengan menciptakan mesin diesel yang bahan bakarnya murah dan tenaga yang ekstra. Di sini juga saya membatasi batasan dan rumusan masalah. Batasan masalah yang saya ambil adalah di laporan ini tidak membahas tentang komponen dan cara kerja, dan hanya menyebutkan klasifikasi, tidak membahas mendalam. Rumusan masalah yang saya ambil adalah siapa penemu mesin diesel, dan kedua bagaimana sejarah perkembangan mesin diesel. Lanjut ke landasan teori umum. Pengertian mesin diesel. Apa sih mesin diesel itu? Mesin diesel adalah sejenis mesin pembakaran dalam. Lebih spesifik lagi, sebuah mesin pemicu kompresi di mana bahan bakar dinyalakan oleh suhu tinggi, gas yang dikompresi, dan bukan alat energi lain seperti busi. Lanjut, sebelum lanjut, yuk kenalan dulu dengan Rudolf Diesel. Nah, sebelum lanjut, yuk kenalan dengan Rudolf Diesel. Siapa itu Rudolf Diesel? Rudolf Diesel lahir 18 Maret 1858 di Paris, Prancis. Meninggal 29 September 1913 di Laut Selat Inggris. Adalah seorang insinyur terkenal Jerman yang menemukan mesin pembakaran dalam yang menyandang namanya di dalam mesin. Ia juga seorang ahli seni, pengemuka, ahli bahasa, dan ahli teori sosial. Diesel, putra dari orang tua kelahiran Jerman, dibesarkan di Paris. Keluarganya dideportasi ke Inggris pada tahun 1870 setelah pecahnya perang Prancis dan Jerman. Dari London, Diesel dikirim ke Augsburg, kota asal ayahnya, untuk melanjutkan sekolahnya. Di sana kemudian di Technische sekolah menengah teknik di Munich, ia mencetak rekor skolastik yang cemerlang di bidang teknik. Ia adalah anak didik dari insinyur pendiri Carl von Linné yang perusahaannya di Paris. Ia bergabung pada 1880. Selanjutnya adalah fakta-fakta tentang mesin diesel. Yang pertama, coba mesin pakai minyak sayur. Rudolf menyebut mesin temuannya sebagai mesin penyalaan kompresi, bukannya menggunakan minyak bahan bakar fosil. Dia melakukan percobaan pertama menggunakan minyak kacang tanah atau minyak sayur. Rudolf mengeklaim mesin ini bisa menerima bahan bakar apapun dan tidak membutuhkan sistem perapian sebagaimana mesin uap di era sekarang. Bahan bakar yang dimasukkan ke silinder yang penuh udara yang telah memiliki suhu yang sangat panas. Tekanan tersebut mampu mendorong dan menggerakkan benda sehingga bisa diatur sedemikian rupa agar menjadi mesin yang dengan fungsi-fungsi tertentu yang dibutuhkan.
yang dijalankan dengan bahan bakar minyak nabati ini untuk saat ini sepertinya kurang, tetapi pada saat yang nanti kan menjadi penting sebagaimana minyak bumi dan batu bara sekarang. Pada tahun 1924, Robert Bosch, seorang insinyur Jerman, mencoba mengembangkan pompa injeksi menggunakan metode tekanan udara yang akhirnya berhasil menyempurnakan ide dari Rudolf Diesel. Keberhasilan Robert Bosch dengan mesin dieselnya tersebut sampai ini digunakan oleh masyarakat. Oke, lanjut yang ke slide berikutnya. Nama orang jadi nama mesin. Mesin jenis itu diklaim oleh Rudolf berhasil memanfaatkan 75% dari energi bahan bakar dan sisanya terbuang. Berbeda dengan mesin uap yang 90% energi bahan bakarnya yang terbuang. Nyatanya, mesin yang dibuat yang paling efisien berhasil mengambil 26% dari energi bahan bakar, tak pernah sampai 75%. Namun, tetap namanya segera berdengung di Jerman. Prancis, Belgia, dan Inggris karena menjadi bahan bakar perbincangan mesin itu kemudian dikenal sebagai mesin diesel. Slide selanjutnya, temuannya mengubah dunia. Pada tahun 1912 atau 20 tahun setelah dipatenkan, 70.000 mesin diesel telah dipakai di seluruh dunia. Sebagai besar digunakan untuk kegiatan pabrik dan generator. Setelah Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945, mesin diesel digunakan untuk merevolusi industri kereta api, menggeser kereta uap di Indonesia yang juga dipakai di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Truk dan bus juga mulai menggunakan diesel untuk menghemat biaya, namun tetap sanggup membawa beban berat dalam perjalanan. Yang terakhir adalah tak hanya teknik mesin. Rupanya tak hanya komponen logam yang harus ditanganinya sebagai penemu mesin diesel, namun juga bisnis serta kepentingan ekonomi dan politik. Ia gunakan uangnya untuk berbisnis dan berspekulasi di bidang real estate dan minyak. Ternyata sebagian besar perusahaan tempatnya menaruh harapan berakhir buruk. Munculnya tuntutan hukum terkait bisnisnya disertai kesehatan yang memburuk, namun yang paling buruk bukan itu, melainkan yang sedang menunggu di lautan. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori khusus. Perkembangan mesin diesel. Yang di tahun 1892 mesin diesel pertama kali ditemukan oleh Rudolf Christian Karl Diesel. Ia menerima hak patennya pada tanggal 23 Februari 1893. Di tahun selanjutnya, di tahun 1910 mulainya mesin ini digunakan sebagai pengganti mesin uap. Sejak tahun 1910 mesin diesel digunakan untuk kapal laut, lokomotif, pembangkit listrik, dan peralatan berat lainnya. Di tahun selanjutnya, di 1922, mesin diesel mulai diaplikasikan untuk kendaraan, tepatnya sebuah traktor pertanian Mercedes-Benz Sohne. Diikuti tahun berikutnya oleh MAN-Benz pada truk ciptaannya. Tekanan bahan bakarnya adalah 100 bar. Di tahun 1927, mesin diesel mulai dipakai sebagai jantung pacu pada mobil penumpang buatan Steyr. Pada tahun yang sama, Bosch pun membuat pompa injeksi dengan nozzle pertama untuk mesin truk dengan tekanan lebih dari 100 bar. Di tahun 1975, di tahun ini pompa injeksi FE distributor mampu menghasilkan tekanan bahan bakar yang sebesar 300 bar. Di tahun selanjutnya, 1989, Audi menerapkan teknologi pompa injeksi aksial. Tekanan bahan bakar yang dihasilkan mencapai 900 bar atau Audi 100 TDI. Di tahun berikutnya, 1997, teknologi Common Rail diterapkan pada Alfa Romeo 156.2.4 JTD. Tekanan bahan bakarnya jauh meningkat jadi 1350 bar. Di tahun selanjutnya, 1998, pompa injeksi radial FP44 ditemukan. Salah satu mobil yang menggunakan adalah BMW 320D. Tekanan bahan bakarnya mencapai 1500 sampai 1750 bar. Di tahun yang sama, tekanan bahan bakar VW Passat TDI bahkan mencapai 2050 bar. Di 2003, teknologi injektor piezo pertama kali diterapkan pada Audi A6 3.0 TDI. Tekanan bahan bakarnya
berada di angka 2000 sampai 2500 bar. 2014 Common Rail CRS 325 tersedia di mobil produksi massal sejak 2014. Tekanan bahan bakarnya mencapai 2500 bar. Nah, itulah perkembangan mesin diesel dari tahun ke tahun. Selanjutnya kita ke bagian penutup, bagian yang di ujung acara. Dari kesimpulan yang saya ambil pada PPT makalah hari ini adalah Rudolf Diesel adalah orang yang pertama menemukan mesin diesel, dan mesin diesel mempunyai perkembangan yang sangat pesat hingga saat ini. Selanjutnya ada daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat PPT ini. Yang pertama dari jurnal Muslisin Nalahuddin, analisa presentasi mesin bahan bakar diesel tipe POS model 175A untuk bahan bakar solar dan biosolar ya. Dan kemudian ada Google Script klasifikasi motor diesel, dan buku dari Ahmad Kusairi Samlawi teori mesin diesel, dan YouTube ini udah ada linknya. Dan di ujung acara saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Saya Muhammad Aldi Nuryanto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjai.